Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang terang-terangan seorang dai, seorang pendakwah, lebih-lebih yang ngaku sebagai cucu Nabi, teman-teman, ya, bawa-bawa nama Allah tentunya, ya, bawa-bawa nama Nabi SAW, tapi isi ceramahnya adalah ya cerita bohong, ya, bahkan berani mencatut nama Allah Azza wa Jalla, berani mencatut nama Nabi SAW, teman-teman, dengan cerita-cerita tipuannya, ya, maka itu lebih pantas lagi kita sebut sebagai penipu, teman-teman. Nah, terus enti nggak ketemu orang yang pertama kali? Nggak ada, siapa? Majelis anak-anak majelis antum biasa, Bib. Loh, ada sesuatu yang aneh pastinya, nggak mungkin nggak. Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang, ada tukang pos yang datang, Bib, ini ngirim barang buat antum. Yo itu Nabi Allah Khidir, bos. Yo itu mau loh, ya Allah, Bib, tak kira sapa mau tak kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak membaca di kolom komentar yang menyebut klan Ba'alawi ini penipu. Ya, bagi saya pribadi wajar, teman-teman. Jangankan dalam urusan agama, ya, isi ceramah misalkan yang isinya cuma doktrin, cerita-cerita khurafat bohong. Dalam urusan duniawi saja, teman-teman, boleh kita sebut seorang itu penipu. Contoh, ya, ada teman kalian yang janji hutangnya mau dibayar 1 minggu lagi, ternyata ditunggu, ya, berlarut-larut, 2 minggu, 3 minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ujung-ujungnya hilang, teman-teman. Maka pantas orang tersebut kita katakan penipu. Ya, meskipun dalam urusan hutang piutang, teman-teman, ya nggak bisa kita katakan murni itu urusan duniawi, karena akan ke bawah sampai dengan akhirat pertanggungjawabannya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang terang-terangan seorang dai, seorang pendakwah, lebih-lebih yang ngaku sebagai cucu Nabi, teman-teman, ya, bawa-bawa nama Allah tentunya, ya, bawa-bawa nama Nabi SAW, tapi isi ceramahnya adalah ya cerita bohong, ya, bahkan berani mencatut nama Allah Azza wa Jalla, berani mencatut nama Nabi SAW, teman-teman, dengan cerita-cerita tipuannya, ya, maka itu lebih pantas lagi kita sebut sebagai penipu, teman-teman. Nah, coba kita simak ini beberapa video, teman-teman, yang ya wajar kita sebut mereka penipu. Cerita tentang Nabi Khidir yang katanya ini menyamar menjadi tukang pos. Apa ini nggak nipu, teman-teman, ya? Nabi Khidir nyamar jadi tukang pos. Ini bukan nipu lagi, teman-teman, tapi merendahkan Nabi Khidir alaihissalam. Coba kita simak videonya. Beb, saya pengen ketemu Nabi Allah Khidir. Besar jaluanmu ini. Pengen ketemu ente? Iya, Beb. Ya sudah. Besok ente datang ke sini, ke majelis ana. Orang yang pertama datang ke majelis ana itu Nabi Allah Khidir. Sudah pergi dia datang ke rumahnya, ke majelisnya Habib Soleh. Tidak ada yang datang di waktu itu kecuali dia dulu. Sopo mungkin teko pertama kali, penasaran aku. Allahumma nggak lama ada orang tukang pos. Mulai dah. Ya, tukang apa? Tukang pos. Buat apa? Ini ada kiriman buat Habib Soleh. Oh ya, terima kasih. Gak dihawil, gak direken, biar nama tungono ae. Teko wong, 2, 3. Dia pikir ini, ya, Habib Nabi Allah Khidir ini mukanya sudah gantengnya luar biasa. Habib Soleh datang. Penasaran langsung datang. Habib, endi Nabi Allah Khidir dah ono. Loh, ada tadi, kau nanti tidak tahu. Loh, ada, Beb, ada. Nah, terus enti nggak ketemu orang yang pertama kali? Nggak ada, siapa? Majelis anak-anak majelis antum biasa, Beb. Loh, ada sesuatu yang aneh pastinya, nggak mungkin nggak. Iya, paling tadi yang awal datang, awal maro yang datang, ada tukang pos yang datang, Beb, ini ngirim barang buat antum. Yo itu Nabi Allah Khidir, bos. Yo itu mau loh, ya Allah, Beb, tak kira sapa mau tak kira. Makanya wahai, nah, ini apa namanya, teman-teman? Kalau bukan nipu, ini jelas nipu, ya. Bahkan ini bukan nipu lagi, teman-teman, tapi merendahkan seorang utusan Allah Azza wa Jalla, merendahkan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir nyamar jadi tukang pos, jadi kurir pos, lalu ngantar paket ke seorang Habib. Seakan-akan Habib Soleh Tanggul ini lebih tinggi derajatnya, teman-teman, ya. Dapat kiriman paket dari seorang nabi, seorang utusan Allah Azza wa Jalla, Nabi Khidir alaihissalam.
Ya, kalian bisa kebayang nggak seandainya kurir tersebut dikejar, teman-teman? Ya, lalu orang yang bertanya itu, yang ingin ketemu dengan Nabi Khidir itu, nanya ke kurir itu, ya, wahai Nabi Khidir alaihissalam, gimana kagetnya kurir tersebut, teman-teman? Ya, Nabi Khidir pala lu peyang, mata lu picak, ya, pasti kaget lah, teman-teman. Si kurir disebut sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Ini jelas cerita menipu umat, teman-teman, ya, agar dianggap seakan-akan para habib-habib ini ya luar biasa, ya, melalui cerita-cerita bohongnya, teman-teman. Dan ingat, teman-teman, Nabi Khidir alaihissalam, pendapat yang paling kuat, ya, Nabi Khidir sudah meninggal dunia, karena Rasulullah semasa hidupnya pernah bersabda di depan para sahabatnya, tidak akan ada orang yang hidup setelah 100 tahun ini, kata Rasulullah SAW. Dan ini sudah lewat beribu-ribu tahun, teman-teman. Dan tentu Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Dan Allah juga berfirman secara umum, teman-teman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah telah mengambil sumpah kepada seluruh para nabi, teman-teman, seandainya kalian bertemu dengan Nabi Muhammad nanti, maka kalian harus menolongnya. Nah, kalau benar Nabi Khidir alaihissalam, teman-teman, masih hidup, tentu ada riwayat Nabi Muhammad ditolong, teman-teman. Ketika misalkan berdakwah di Thaif, ya, kemudian dilempar dengan batu, ya, sampai berdarah-darah, teman-teman. Kemudian Rasulullah menghadapi banyak peperangan melawan kaum musyrikin, teman-teman. Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir alaihissalam, teman-teman, ya, menolong Nabi Muhammad, ya? Kecuali Nabi Isa alaihissalam, itu perkecualian, teman-teman, ya. Baik, kita simak video yang kedua, teman-teman. Ini masih kaitannya dengan dusta atau menipu mengatasnamakan seorang nabi. Kali ini, teman-teman, Nabi Hud alaihissalam yang jadi tumbal Bahar Smith, ya. Jadi katanya Al-Faqih Muqaddam dulu sering menziarahi makam Nabi Hud alaihissalam, ya. Akan tetapi suatu waktu, ya, Al-Faqih Muqaddam ini alpa, ya, gak berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Ya, kemudian katanya ada seorang tiba-tiba mengetuk pintu rumah Al-Faqih Muqaddam yang tubuhnya itu tinggi, katanya, bahkan menyentuh pintu. Ternyata siapa dia, teman-teman? Ternyata dia adalah Nabi Hud alaihissalam. Lalu Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada Al-Faqih Muqaddam, ya, kenapa kamu, ya, tidak pernah menziarahi makamku? Maka sekarang giliran aku yang menziarahimu. Coba, teman-teman, Nabi Hud alaihissalam berziarah atau berkunjung ke rumah Al-Faqih Muqaddam. Licik, licik, teman-teman. Baik, kita simak videonya. Muqaddam salah satu daripada karamah beliau. Beliau setiap minggu ziarah ke Nabi Allah Hud alaihissalam. Pernah satu waktu beliau lupa ziarah ke Nabi Allah Hud. Ketika beliau lupa, tiba-tiba disaksikan oleh murid-muridnya datang satu orang yang sangat tinggi. Saking tingginya, ketika itu orang masuk ke rumah Faqih Muqaddam, dia membungkuk saking tingginya itu orang. Apa kata orang itu? Wahai Faqih Muqaddam, kalau kamu tidak mau berziarah kepadaku, aku yang akan berziarah kepadamu. Siapa? Nabi Allah Hud alaihissalam. Apa ini? Ini khurafat minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Nah, ini bukan hanya khurafat, tapi ini jelas menipu mengatasnamakan Nabi Hud alaihissalam, ya. Tipuan yang pertama, teman-teman, mana bukti kalau makam Nabi Hud alaihissalam itu ada di Yaman atau di Tarim lah, apa, teman-teman? Nggak ada, ya, karena nggak ada keterangan, teman-teman. Kalau memang ada keterangan dari dalil Al-Quran maupun hadis Nabi atau perkataan para ulama, teman-teman, ya pasti ada keterangan. Tapi ini muncul, ya, cerita-cerita tentang makam Nabi Hud itu ada di Yaman hanya dari klan Ba'alawi ini, sufi-sufi ini, teman-teman. Kemudian tipuan yang keduanya, gimana ceritanya Nabi Hud alaihissalam sudah meninggal dunia, ziarah ke rumah atau berkunjung ke rumah Al-Faqih Muqaddam dengan alasan, ya, karena Al-Faqih Muqaddam ini beberapa hari ini tidak menziarahi makam Nabi Hud alaihissalam, ya. Ini merendahkan Nabi Hud, teman-teman. Kok bisa Nabi Hud keluar hanya sekadar untuk mengunjungi Al-Faqih Muqaddam dalam rangka protes kepada Al-Faqih Muqaddam? Kalau engkau itu sudah tidak mau lagi, ya, menziarahi makamku, maka giliran aku yang menziarahimu atau berkunjung, teman-teman. Jadi ziarah itu juga maknanya berkunjung, teman-teman, ya. Nggak melulu makna ziarah itu harus ziarah kubur, teman-teman. Tapi ziarah itu artinya ya berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara. Ini gimana, teman-teman? Ya, apa ini bukan tipuan, ya, menjual nama Nabi Hud alaihissalam, teman-teman? Ini jelas menipu, teman-teman. Baik, kita simak video yang ketiga, ini yang terakhir, teman-teman. Ada karomah seorang habib yang katanya karomahnya ini nggak sama dengan karomah habib-habib yang lain. Jadi siapapun yang membenci habib ini, teman-teman, nggak lama lagi pasti dia akan mati. Itu karomahnya.
Coba kita simak videonya. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa? Bikin orang mati. Nggak ada orang yang musuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya? Man ya? Dari mana? Katanya beliau, anak. Jadi beliau ini kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Karomahnya beliau paling sering terjadi apa? Bikin orang mati. Nggak ada orang yang musuhi beliau kecuali mati. Beliau pernah bilang apa? Tahu nggak, ada orang di muka bumi ini yang kalau dia marah, Allah pun marah. Man ya? Katanya. Man ya ambil. Katanya beliau, anak. Jadi beliau ini kalau udah ngamuk sama orang, nggak lama orang itu meninggal. Toh, teman-teman, saking hebatnya karomah Habib ini, siapapun yang memusuhinya, membencinya, nggak akan lama lagi umurnya, pasti mati, teman-teman. Ini karomah apa sihir, teman-teman? Karomah kok membuat orang menjadi celaka? Ini gimana logikanya, teman-teman? Kemudian, teman-teman, saking pedenya Habib tersebut, katanya, ya, ada satu orang yang ketika dia marah atau dimusuhi oleh seorang, maka Allah pun ikut marah. Ya, lalu ditanya mungkin oleh muridnya, siapa itu? Aku, kata Habib tersebut, teman-teman. Inilah tradisi dari para klan Ba'alawi, teman-teman. Sangat pede, percaya diri, menyebut dirinya punya kelebihan ini, punya kemampuan ini, teman-teman. Coba bayangkan, ya, dari mana dia tahu kalau Allah itu murka, marah ketika Habib tersebut marah? Dari mana dia tahu? Ya, dapat wahyu kah? Lah, berarti kamu nabi dong. Subhanallah, kacau memang ajaran klan Ba'alawi ini, teman-teman, ya. Maka wajar, ya, kalau ada, ya, mungkin di kolom komentar atau orang-orang yang menyebut mereka ini sebagai penipu. Ini jelas, teman-teman, ini jelas menipu. Bawa-bawa nama Nabi, teman-teman, itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan dengan menipu dalam urusan duniawi. Meskipun menipu dalam urusan duniawi, tidak bisa kita katakan itu hanya urusan duniawi saja, teman-teman. Akan ke bawah juga sampai ke akhirat pertanggungjawabannya, teman-teman. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan seorang ustadz, kiai, habib yang ngaku cucu Nabi, tapi isi ceramahnya hanya membodohi umat, ya, berani mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan para nabi, jual nama Nabi, teman-teman. Ya, tapi isi ceritanya adalah tipu-tipuan, teman-teman. Maka tentu ini lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Jadi jangan main-main, ya. Mungkin sebagian di antara klan Ba'alawi ini tujuannya membuat cerita-cerita karangan seperti ini, ya, agar orang-orang yang mendengarkan ceritanya ini lebih mencintai para nabi, para rasul. Untuk apa? Ya, banyak kok cerita-cerita yang sahih yang mungkin masih banyak orang belum mendengarnya, teman-teman. Ngapain buat-buat cerita? Ya, masa ceritamu lebih hebat dibandingkan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ceritakan, kemudian yang Nabi SAW ceritakan, teman-teman, tentang kisah Nabi sendiri, Nabi Muhammad, kemudian tentang kisah para nabi, para rasul yang lain. Masa ceritamu lebih hebat dibandingkan dengan cerita Nabi? Ini apa, teman-teman, mau dibilang kalau bukan menipu, teman-teman? Jadi wajar, ya, kalau ada yang menyebut klan Ba'alawi ini tukang tipu. Taib, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Takut nanti khawatir, ya, kepanjangan durasinya. Semoga ini bermanfaat, teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.